Salam jumpa dalam Alpha Code Indonesia. Tips Jitu mengatasi pikiran negatif. Kenapa saya sebut Jitu di sini? Karena saya ada memberikan 2 tips yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. Jadi pikiran negatif ini munculnya banyak jenisnya. Kadang-kadang planning kita nggak berjalan sesuai rencana. Atau bisa juga yang paling sering terjadi saat ini karena social media begitu tinggi penetrasinya ya, comparison. Jadi orang melihat social media temennya atau mungkin rekan kerjanya dan mulai timbul comparison, kok dia bisa begini, kok gue masih begini-begini aja ya. Atau banyak sekali kondisi eksternal lain yang kita nggak bisa kontrol tiba-tiba datang. Nah ini kalau tidak dibenahin dengan bagus, tidak diatasi, kita semua tahu dampaknya secara fisik dan mental itu luar biasa. Apalagi dalam rentang waktu yang lama ya. Jadi apapun penyebabnya, kontrolnya itu ada di kita. Ya. Jadi di sini saya sharing 2 tips. 2 tips. Satu yang kalau tiba-tiba pikiran negatif, ketakutan, kekhawatiran muncul on the spot, mendadak gitu ya, misalnya mau presentasi atau mau rapat penting, muncul tiba-tiba di tempat langsung, atau bisa juga pikiran negatif yang munculnya intensitasnya tinggi dan sering berulang, artinya dalam waktu katakanlah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ini kok terus ada, sehingga Anda merasa Anda stuck gitu loh. Nah, di sini ada rumus Jitu nanti tekniknya namanya aware ya, sadar gitu, aware. Jadi ada 5 tips di situ. Dan kalau on the spot ada 2 tips. Jadi semoga tips ini nanti Anda bisa lihat tergantung case-nya seperti apa. Jadi yang pertama yang paling simple adalah on the spot. Ini biasanya wajar banget dan sering banget banyak orang menghadapi seperti ini. Jadi on the spot itu biasanya kalau kita menghadapi sesuatu yang baru. Ya, tiba-tiba bos minta buat report mendadak nih ya. Kemudian tiba-tiba harus bawa presentasi karena yang harus bawa presentasi tiba-tiba sakit, Anda yang harus gantikan. Atau tiba-tiba diminta meeting bersama pimpinan yang cukup tinggi atau orang-orang yang Anda nggak kenal sama sekali. Kadang-kadang kita langsung pikir, waduh gue bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Saya yakin Anda pasti pernah mengalami hal tersebut. Nah kalau untuk yang on the spot ini ada 2 tipsnya. Yang pertama, kita lihat dari buku Change Your Brain, Change Your Mind ya. Jadi dari Dr. Daniel Amen, dia memperkenalkan metode semut ya. Jadi katanya kalau saat pikiran negatif melintas ke dalam diri kita bayangkan itu semut kecil lewat. Jadi kita harus bermain imajinasi ya. Kemudian Anda injak semut itu dengan kaki atau memukulnya dengan koran. Jadi seolah-olah Anda mengatakan, kalau saya mungkin menambahkan, Anda menambahkan afirmasi, saya bisa, saya sudah mempersiapkan dengan baik, Tuhan pasti memimpin saya ya, dengan doa, ditambah dengan doa akan lebih bagus. Nah, bisa juga Anda bisa mencoba mengalihkan pikiran negatif ke hal-hal yang Anda sukai, seperti mendengarkan musik atau jalan-jalan keluar selama 15 menit. Nah ini tergantung, kalau misalnya mau meeting ya 1 jam lagi udah nervous, grogi atau apa, kalau saya sangat sarankan sih ganti moodnya. Jadi biasanya Anda dengar lagu-lagu yang beatnya kenceng gitu ya, beatnya cepet dan juga ada kata-kata yang menginspire atau sesuai dengan lagu-lagu yang Anda suka. Anda mungkin punya ritme tertentu, genre tertentu yang membuat Anda adrenalinnya naik. Nah itu Anda bisa lakukan. Ya tentu pakai earphone ya, kalau nggak bakal chaos. Jadi 2 tips ini, 1 anggap sebagai smooth, dan yang kedua ganti mood Anda atau mungkin Anda lakukan aktivitas lain ya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Anda saat itu. Nah yang kedua, ini yang berat banget, intensitasnya tinggi dan berulang. Katakanlah, aduh saya sering banget Bu alami ini dan 2-3 tahun nggak hilang loh, malah makin tinggi. Nah tipsnya ini
aware ya, singkatannya aware, menurut saya sangat bagus tapi butuh waktu. Dalam arti kalau Anda melakukan ini secara konsisten, setiap ada kejadian yang negatif, pikiran yang negatif, ada triggernya, Anda mempraktekkan ini secara konsisten dalam 3 bulan gitu ya. Saya yakin pelan-pelan Anda punya pola tertentu dan Anda sudah tahu kalau tiba-tiba datang negatif thinking yang dari lama ini munculnya trauma masa lalu misalnya, Anda bisa pelan-pelan handle-nya seperti apa. Jadi kita langsung lihat aja karena ini cukup panjang. Jadi jurusnya itu praktekkan aware ya. Jadi A yang pertama adalah kondisi pertama sekali Anda harus accept, menerima kondisi itu. Jadi Anda harus memisahkan diri Anda dengan pikiran. Jadi Anda tahu bahwa oke, ada pikiran negatif yang masuk nih. Ya. Jadi Anda secara sadar duduk tenang, mungkin tarik nafas hitung sampai 6 mundur gitu ya, 6, 5 sampai 1. Duduk kemudian Anda aware gitu ya, pikiran itu muncul. Pada saat Anda menerima, aware ya, menerima kondisi ini, mengetahui bahwa ada pikiran yang masuk, itu at least membantu mengurangi intensitas dan kendali mereka atas Anda. Karena Anda sadar bahwa ada tamu yang datang, cuma tamunya ini nggak diundang. Dan tamunya ini negatif banget, jadi seolah seperti itu ya. Yang kedua, watch. Jadi tadi aware ya, yang kedua watch. Mulai perhatikan kalau datang pikiran ini, apa yang terjadi dalam tubuh Anda. Kayaknya nafas susah gitu atau tiba-tiba bete, nggak bersemangat, ada yang sampai bisa rebahan 2 jam karena udah aduh bete banget deh Bu gitu ya. Atau merasa sangat kelelahan karena overthinking, Anda memutar-muter, itu kan kapasitas otak kita terbatas ya, otak sadar kita. Jadi kalau seperti ini Anda perhatikan apa yang terjadi dalam tubuh Anda, kemudian pikirkan pikiran tadi yang muncul. Apakah polanya sering berulang? Ini kayaknya kalau saya habis di-trigger sesuatu, itu pasti muncul. Nah itu Anda mungkin tolong mulai lebih analitis ya. Jadi lebih perhatikan emosi apa yang terjadi di Anda. Jadi tadi Anda terima. Yang kedua Anda lebih peka, perhatikan ya apa yang terjadi. Kemudian waktu Anda melatih kepekaan ini, lihat polanya, Anda menempatkan diri. Jadi waktu Anda watch di sini, Anda menempatkan diri watcher ya, sebagai observer, sebagai orang luar, lihat masalah ini. Anggap Anda bisa mengadakan misalnya anak Anda yang mengalami masalah ini. Gimana kondisinya? Apakah ini baik atau buruk? Dan ingat, hati-hati waktu memberi label, nggak bisa langsung, oh ini baik, ini buruk. Tapi Anda harus lihat konteksnya juga lebih dalam ya. Kenapa dia bisa muncul? Jadi di sini Anda memang butuh ketenangan. Jadi waktu menghadapi pikiran negatif ini, Anda harus butuh waktu untuk melihat feeling yang terjadi, kemudian dampak di tubuh Anda seperti apa. Ya, jadi ini di sini Anda sebagai observer, orang luar. Jadi Anda tenang lihat masalah ini. Coba kalau yang melihat masalah ini Anda melihat terjadi di anak Anda atau terjadi di bawahan Anda. Seperti apa sih? Karena kalau kita memakai motretnya diri kita, ya mungkin kita bias. Nah, yang ketiga, banyak yang tidak melewati level ini karena dia tenggelam dalam spiral negativity. Nah, yang ketiga ini, Anda sudah sadar, oke ini pattern-nya berulang nih. Gue udah tahu ini tamunya datang seperti ini, membuat gue seperti ini, dan dia berulang. Oke, Anda harus melakukan action supaya Anda ada transisi, ya. Jadi kalau bisa atur alarm, kalau punya waktu 15.30, kalau nggak punya waktu 5-10 menit, it's okay. 5-10 menit buat jurnal tadi ya, masalah Anda, apa pemicunya, apa triggernya, dampaknya. Jadi soal itu Anda kayak mereka ulang, kayak mengobserv orang yang seperti itu, dia melapor ke Anda buat catatannya gitu ya. Kemudian buat alarm kalau udah selesai 10 menit, Anda ambil tindakan. Anda buat plan maksudnya, oke habis ini gue mau olahraga, habis ini gue mau masak, gue mau apa. Atau habis ini mau belajar, atau mau coaching atau apa ya, Anda bikin plan. Intinya nggak bisa kosong habis itu. Karena kalau Anda melanjutkan mikir itu pasti moodnya udah jelek banget, pasti Anda malas melakukan sesuatu. Nah itu Anda harus lawan ya. Jadi di sini di act ini adalah kontrol Anda terhadap diri Anda dan fokus Anda. Di situ kunci kuatnya kalau Anda bisa mengalahkan. Jadi buat jadwal plan langsung do the activities, jangan berlarut-larut karena bisa jadi 1 jam, bisa jadi 3 hari ya. Kemudian waktu Anda melakukan aktivitas nih, ini kan masih ada mungkin trauma-trauma atau beban-beban negatifnya. Ya, visualisasikan kesuksesan. Jadi misalnya tadinya itu BT-nya karena
khawatir ya, apakah proyek yang saya ambil ini bisa jalan atau tidak, penuh kekhawatiran gitu ya. Anda sudah aware triggernya apa, Anda sudah tahu penyebabnya apa, dampaknya apa. Nah, Anda malah bayangkan yang positif. Jadi Anda fokuskan, ini kalau gue sukses dampaknya seperti ini ya. Apa yang terjadi pada diri Anda, keluarga Anda, tim Anda, organisasi Anda. Jadi kita membayangkan semua yang positif. Karena feelingnya beda ya, energinya beda. Nah, aware, sekarang R-nya ya. Jadi tadi A yang pertama kita accept ya, kita menerima kondisi kita sadar benar ini terjadi, ada pikiran negatif datang. Kemudian yang kedua Anda watch, Anda perhatikan apa yang terjadi, feeling segala macam ya dalam tubuh Anda, emosi Anda, dampaknya apa saja. Terus yang ketiga di situ Anda melakukan act ya, melakukan tindakan. Nah, repeat di sini adalah setiap kali Anda mendapati diri Anda terjebak dalam spiral seperti itu, datang lagi negative thinking, ulangi lagi AWA-nya, accept, watch, dan act. Semakin sering repetisinya terjadi, artinya semakin sering Anda praktekkan tips-tips ini, itu semakin kuat pola positif Anda dan akan membentuk lama-lama jadi habit. Jadi Anda sudah punya semacam safety blanket untuk melawan. Ya. Nah, E yang terakhir adalah harapan, expectation. Jadi tentu di sini langkah terakhir adalah mengharapkan kita bicara goal yang semakin challenge gitu ya. Jadi bersabar dengan diri sendiri karena gini, prosesnya ini nggak langsung, biasanya butuh 90 hari, 100 hari. Kalau saya bilang malah tergantung berapa lama intensitas ini menetap dalam diri Anda. Kalau kita bicara kayak besi, semakin lama semakin karatan ya tentu semakin susah kan membuat dia jadi shine ya. Jadi ya Anda yang paling tahu, Anda coba terapkan, goalnya bertahap, jangan langsung bilang, oh gue langsung bisa seneng, happy gitu ya, bertahap ya, at least menerima kondisinya, bisa tidak terbawa dalam 30 menit itu ke depan, bisa ngontrol diri dengan baik, bisa lebih positif, ke depan bisa lebih cepat gitu ya, jadi bertahap Anda buat gradasi dari goalnya. Jadi mengubah pola pikir bukan proses dalam semalam ya, karena dia akan muncul. Saya juga sering bilang di klien saya, oke, kalau Anda pun yang punya goal, misalnya goal sesuatu yang baru, aktivitas yang baru kita nggak pernah lakukan untuk target itu pasti banyak pikiran-pikiran negatif yang akan muncul yang mau menggagalkan. Nah, itu Anda harus aware selama 90 hari ya. Jadi saya sangat tekankan aware 90 hari dan Anda harus lawan supaya itu menjadi habit Anda ya. Jadi shift itu happens kalau konsisten, repetition. Jadi yang terakhir mungkin buat diri Anda sendiri rencana kontingensi emosional. Biasanya kalau di rumah kita punya rencana kontingensi, kalau ada Bapak amit-amit kebakaran gitu ya, kita kan punya alat penyemprot dan sebagainya. Kesehatan juga punya asuransi misalnya. Nah, untuk emosional Anda harus punya rencana kontingensi, artinya kalau tiba-tiba terjadi pikiran negatif menyerbu Anda sudah punya strateginya, tipsnya untuk bisa membantu Anda keluar atau mengatasi pikiran negatif ini. Ya, satu quote terakhir dari Bill Murray mengatakan bahwa I've got 99 problems. Saya punya masalah 99 problems, tapi ternyata 86 dari problem itu saya yang buat sendiri di kepala saya. Dan tidak ada no logical reason. Jadi Anda bisa bayangkan, kadang-kadang kita bikin banyak banget, di sini mungkin sekitar 75% ya, kita buat A, I, U, I, tapi ternyata nggak terjadi. Dan itu yang membuat kita terhambat, nggak maju-maju ya. Jadi semoga tips ini bisa membantu Anda semua. Salam jumpa lagi. Terima kasih.